terlebih dahulu. Apa kabar anak sekalian pada pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Nana, apa yang kalian ucapkan apabila melihat ciptaan Allah yang indah ini? Apa? Subhanallah. Jadi subhanallah itu artinya maha suci Allah. Termasuk kalimat taibah. Kalimat taibah itu apa? Kata-kata yang baik atau kalimat atau ucapan yang baik. Jadi kalimat taibah itu apabila kita ucapkan, kita akan mendapat pahala. Tapi tidak saja mendapat pahala, kita membuat hati kita menjadi tenang dan damai apabila kita mengucapkan kalimat taibah. Pada hari ini kita akan materi pelajaran kita hari ini adalah tentang kalimat taibah itu subhanallah. Jadi kalimat subhanallah itu merupakan kalimat taibah. Apa artinya? Maha suci Allah. Jadi Allah subhanallah itu adalah pengakuan manusia tentang kesucian Allah, tentang kesucian Allah dari segala aib dan kekurangan. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan. Kemudian penggunaan subhanallah itu, penggunaan kalimat subhanallah. Kapan kita gunakan? Tadi kalimat subhanallah itu kita gunakan itu ketika kita takjub dan kagum akan ciptaan Allah. Takjub dan kagum akan ciptaan Allah. Apa contohnya? Contohnya kita melihat deretan gunung. Apabila kita takjub melihat deretan gunung, kita ucapkan subhanallah. Atau kita melihat umpamanya hamparan sawah. Kita melihat hamparan sawah yang tertata dengan indah. Jadi
Jadi apabila kita melihat ciptaan Allah, contohnya deretan gunung, sawah yang tertata dengan indah, kita ucapkan Subhanallah. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Kalimat thayyibah itu kita ucapkan apabila kita takjub melihat peristiwa yang langka, yang jarang terjadi, peristiwa yang langka atau jarang terjadi. Burung yang bisa berbicara, bisa berbicara, ya burung tadi bisa berbicara, maksudnya berbicara berbicara manusia. Kalau bicara hewan tidak bisa karena burung. Jadi apabila kita takjub bila melihat burung yang bisa berbicara sebenarnya bisa mengucapkan apa kabar, selamat pagi, assalamualaikum. Jadi burung beo itu bisa menirukan ucapan manusia. Atau kita takjub melihat namanya takjub ketika melihat gumpalan awan yang berbentuk kapas contoh dia. Kalimat thayyibah yang kedua tadi subhanallah ya. Apa artinya? Maha suci Allah. Yang kedua kalimat thayyibahnya masya Allah. Apa arti masya Allah itu? Atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Jadi segala sesuatu bisa terjadi atas kehendak Allah. Kehendak Allah. Alam semesta beserta isinya tercipta atas kehendak Allah. Tercipta atas kehendak Allah. Jadi semua itu bisa terjadi atas kehendak Allah. Untuk penggunaan masa Allah itu, kalimat masa Allah itu kapan kita gunakan kalimat masa Allah itu? Ketika kita takjub dan kagum kerja dan usaha orang lain umpamanya. Contohnya orang lain itu dapat hasil panen yang melimpah. Hasil panen yang melimpah contohnya panen padi. Dapat hasil panen padi yang melimpah. Apabila kita mendapat panen padi yang melimpah, kita ucapkan masya Allah. Karena hasil panen yang melimpah itu adalah hasil kerja dan usaha petani yang sungguh-sungguh. Jadi kita harus ingat bahwa hasil panen yang melimpah itu merupakan karunia dari Allah. Mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah itu mempertebal keimanan kita. Dengan kita sering mengucapkan masya Allah, kita jadi bertambah iman kita. Kemudian apa lagi? Apa iman yang kedua? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apabila kita sering mengucapkan masya Allah, kita dekat dengan Allah. Sudah yang ketiga apa imannya? Kita
adalah wujud dari kita mengingat Allah, selalu mengingat Allah, dari pagi sampai sore. Kita harus mengingat Allah. Jadi sebagai penutup pelajaran kita hari ini, coba kita ulangi kalimat thayyibah. Kedua kalimat thayyibah tadi apa? Yang pertama, Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Yang kedua namanya Masya Allah. Apa arti Masya Allah? Atas kehendak Allah. Apa bedanya? Kapan kita bilang Subhanallah dan kapan kita bilang Masya Allah? Kapan? Kata yang pertama Subhanallah kita bilang karena kita takjub akan ciptaan Allah. Nah, yang kedua kita takjub melihat usaha atau karya orang lain atau prestasi orang lain. Itu perbedaan antara Subhanallah, kalimat thayyibah Subhanallah dan Masya Allah. Yang pertama Subhanallah kita takjub akan ciptaan Allah. Yang kedua Masya Allah kita takjub akan karya atau kerja orang lain atau prestasi orang lain. Kemudian selanjutnya di rumah coba kalian praktekkan mengucapkan Subhanallah dan Masya Allah. Nah, pokoknya kita melihat kita di dalam perjalanan pulang sekolah pokoknya atau setelah bermain, nah, tanpa hamparan sawah kita baca apa tadi? Kita nampak bukit, kita di daerah gunung, kalau kita daerah gunung pokoknya di Sumatera Barat kita ada namanya Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Kalau di Riau tidak ada kita nampak bukitan atau kebun sawit yang luas. Kita ucapkan Subhanallah, atau kita ada teman kita mempunyai kelebihan berprestasi, kita ucapkan Masya Allah. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini tentang kalimat thayyibah Subhanallah dan Masya Allah. Sebagai penutup kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.